Raga Saketi. Iya, Raga Saketi itu namanya itu. Dari sana. Astagfirullahaladzim. Ya itu kalau udah dipanggil, oh udah astagfirullah. Itu kalau udah namanya itu suka sampai pas ke sini ada bulu kata saya bulu apaan pas dia itu ini pas namanya itu muka harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, semoga kita sehat-sehat semua ya. Nah, masih di edisi pengendaran nih tentunya. Kita sudah kehadiran seorang narasumber yang akan kembali mengisahkan ceritanya. Sebagai seorang narasumber, tim Malam Mencekam sudah mempersiapkan kenang-kenangan, yaitu berupa kaos. Nah, ini spesial eksklusif. Kita akan berikan kepada narasumber yang menceritakan kisahnya di Malam Mencekam. Tapi nanti kita kasihnya itu setelah di endingnya lah kita akan kasih. Nah, Sobat Malam Mencekam, kita kenalan dulu dengan narasumber yang akan bercerita di channel ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya dengan Kang siapa nih? Ya panggilannya Kang Suryadi lah. Kang Suryadi ya. Kang Suryadi, terima kasih sudah hadir nih Kang Suryadi. Ya sama-sama. Kang Suryadi sekarang ini kegiatannya apa nih? Kegiatannya biasa sehari-hari kerja. Kalau siang kerja gitu, kalau malam ada panggilan, ibaratnya mijit lah gitu. Oh, bisa Iya, mijit juga ya? alhamdulillah mijit itu. Itu yang mijit gimana? Ya mijit kayak mau gimana gitu, mau asang, mijit ya kayak mijit biasa, tergantung yang maunya gitu. Oh, tergantung pasiennya Ya, ya, seperti gitu, apa ya. Nah, Kang Yadi, ini seragamnya apa nih? Ini memang seragam Kang Yadi atau gimana nih? Iya, ya seragam. Ya. Ikatan Pencak Silat Indonesia, Iya, ya. IPSI ya. IPSI ya. Ya. Berarti Kang Yadi ini pesilat juga ya? Iya. Nah, Pak Yadi di kesempatan malam ini nih, Pak Yadi, kira-kira kisah apa nih benang merahnya yang mau diceritakan nih mengenai apa nih Pak Yadi? Ya mengenai istilahnya ngilmu lah kita. Ngilmu. Iya, ngilmu gitu. Lagi ngelmu ya. Ngilmu iya. Tadinya tidak ada niat apa-apa. Gitu. Tapi setelah kita masuk ke Padepokan, kita disuruh saya disuruh sama si kakek itu gitu. Suruh sering datang ke sana. Akhirnya suruh diniatkan gitu. Oh, jadi Iya. suruh diniatkan. Iya. Tadinya hanya main-main. Main-main gitu, karena gak menarik, saya gak tertarik gitu, gak ada gitu. niat apa-apa, cuma main ke sana gitu, disuruh gitu. main gitu sama kakek itu. Tapi ceritanya bakal seru Namanya kali Kong ya? Hasan itu. Namanya? Kong Hasan. Kong Hasan. Ya almarhum. Almarhum. Allahumma ghfirlahu. Nah, Kang Yadi, nanti ceritanya kita tunda dulu ya. Iya. Nanti kita akan ceritakan mulai dari awal tentunya Kang Yadi ya. Iya. Proses kisah perjalanan Kang Suryadi ini seperti apa. Oke Kang Yadi ya. Iya. Oke Sobat TM sekalian, Anda jangan kemana-mana. Ini ceritanya pasti akan seru dari Kang Suryadi. Tetap di Malam Mencekam.
Oke, Sobat MM, kita langsung nih dengar cerita awalnya seperti apa dari kisah dari Kang Suryadi. Nah, Kang, itu Ya. awalnya kisahnya seperti apa nih? Tahun berapa berawalnya itu? Sekitar tahun 2006. 2006 ya? Iya, itu awal 2006. Ya mula-mulanya itu saya dibawa sama kakak istri saya. Itu disuruh ngantar, kan saya bisa motor gitu. Oh, Suruh ngantar ngantar kakak iya, ipar kakak sebenarnya. ipar, ya. Kita udah menuju ke sana. Setelah itu kita mau pulang sama yang si bapak itu ya, kayak Kong Hasan namanya itu, yang mengantar. Itu ngantar kakak ipar tuh mau ngapain tuh? Mau ngantar makanan. Kan ngantar habis ada makanan. hajat itu, ada Oh, hajat. gitu, oke. Mau ngirim ke bapaknya gitu. Iya. Gitu. Itu habis dari sana mau pulang ya, mau pulang katanya, kata kakak itu, udah kamu harus sering ke sana gitu, harus ke sini gitu. Saya mau urus gitu. Urus apaan Pak gitu. Oke gitu. Ya mau pokoknya harus sering saja ke sini gitu. Pada akhirnya saya pikir-pikir dulu, langsung saya rembukan sama istri. Ya apa salahnya katanya. Kalau Kata istri. ya kalau itu semua untuk kemanfaatan gitu. Iya. Gitu. Udah minggu yang kedepannya langsung ke sana main-main ke bapak. Ya biasa di sana ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Ya kan ada banyak tamu ke sana ya. Itu yang belajar namanya ya bela diri lah. Namanya ahli karuhun gitu. Bela diri karuhun. Bela diri karuhun. Iya, ulin karuhun namanya. Ya kan itu jalurnya al hikmah. Gitu. Kalau saya kan melihat kok agak aneh gitu, karena kan saya gak niat gitu. Yeah. Kok jadi gini gitu. Tapi setelah itu udah sering sana disuruh suruh belajar sama anak-anak yang udah duluan. Udah senior. Ya belajar. Ya memang kalau saya kan dari awal kan nggak begitu tertarik. Ya, jadi kalau bisanya itu telat kalau saya itu telat. Ya sampai dibodoh-bodohin sama si kakek teh gitu. Kamu itu telat, kamu bodoh gitu. Tapi akhirnya gini, waktu itu kejadiannya. Kan itu belajar ilmu bela diri tapi sampai tenaga dalam. Gitu kayak kalau bahasa Sundanya itu jeblagan gitu. Jeblagan. Itu, iya gitu. Itu hampir belajar dia. Langsung dia belajar kayak nyambat gitu ya. Menghadirkan. Gitu, menghadirkan apa itu awalnya itu. Kalau saya kan kayak jurus apa itu. Kalau pas minggu ke depan saya suruh keluar. Untuk keluar. Disuruh belajar menyambat. Gitu. Ibaratnya menghadirkan gitu. Langsung sama anak-anak gitu, menghadapi anak-anak. Kalau dia kan saya bingung harus bilang apa gitu, nyamat apa gitu kan belum tahu ya. Yeah. Kata singkong apa aja, mau jurus apa gitu. Kalau tapi bingung mungkin ya, bingung itu awalnya itu. Udah agak 5 menit katanya bebas mau ngimul apa. Saya ingat sama yang di makam itu Karamat. Karamat di tempat saya Sukahurip. Di makam gitu. Saya itu menghadirkan ahli karamat yang namanya Kiai Jayawiruna. Kiai Jayawiruna ya, yang dikeramatkan di makam Sukahurip. Gitu. Sampai langsung saya dibaca, udah ada bacanya dikasih gitu. Konsentrasi itu. Enggak ada apa itu waktu itu langsung gemetar. Badan saya gemetar. Gemetar sampai panas dingin. Langsung melihat orang itu seperti kayak anak kecil, kayak boneka. Itu melihat anak-anak itu, gitu. Sampai nggak tahu ya kalau udah kejadian gitu, nggak tahu, gitu. Tahu-taunya udah sadar. Kata kakek itu kakek Engkong Hasan namanya ya. Kamu itu manggil apa? Gitu. Manggil ini yang di Karamat itu Kiai Jayawiruna, apaan kamu itu manggil Dangiang katanya. Kata singkong, iya manggil karuhun lah itu Dangiang gitu karuhun. Sampai kaget ya Engkong pun, tapi alhamdulillah
ya, sadar gitu, alhamdulillah. Iya. Gitu. Nah setelah udah kerjaan gitu, minggu kedepannya saya disuruh ke rumah gitu. Orang-orang biasa anak-anak lagi latihan di luar gitu. Saya ke rumah. Ke rumah siapa? Rumah Kong Hasan, anaknya. Nah, ya kamu ke sini gini. Pas saya datang ke rumah langsung hampiri di rumah. Banyak barang-barang. Kayak batu, keris, apapun barang-barang itu barang. Ini mau ngapain Kong? Kata itu. Coba sana, ini pegang satu-satunya. Apa tuh yang dipegang? Ya barang-barang kayak batu, keris gitu. Itu maksudnya apa Kong? Iya itu sana apa isinya? Penunggunya siapa? Gitu. Itu harus gimana? Ya seperti kemarin. Itu sambatan gitu, itu bacaannya gitu bacaannya. Ya sampai itu pegang oleh saya. Langsung saya gimana gitu rasanya yang itu merasakan ya. Waktu apa pegang. yang pegang. Apa yang Paya dirasakan? Ya udah ingat. Jadi dia ibaratnya menyamakan antara dia kan barang-barang itu engkong itu udah tahu apa isinya, apa hodam katanya. Udah jadi menyamakan gitu, dengan apa yang saya pegang gitu. Jadi yang lihat cuma Kong Hasan itu. Iya, jadi semuanya ketebak gitu. Barang-barang itu. Kalau buat Pak Yadinya sendiri nggak sadar. Nggak sadar. Pak Yadi itu Waktu begitu itu megang terus ngapain tuh nggak tahu. Iya. Cuman Kong Hasan tuh tahu. Iya tahu. Kan ditanya sama Kong Hasan. Siapa itu apa namanya siapa? Kayak ada komunikasi lah. Iya. Kong Hasan udah tahu semuanya itu. Itu. Tahu udah gitu sampai beberapa bulan kemudian langsung saya disuruh ke mana ke hutan namanya Batu Korsi itu ada itu namanya tempat kalau orang sana itu pemujaan orang di Panyingkiran Legok namanya Batu Korsi itu sama anaknya Pak Kahpi namanya. Pak Kahpi juga ya suka ngurusin gitu yang di pendepekan itu wakilnya itu kita disuruh ke sana bermalam lah istilahnya itu sambil membawa saji gimana gitu itu sama anak-anak semuanya sama anak-anak gitu intinya namanya kita berdoa di sana gitu meminjam tempat gitu ya tempat sampai kita bawa makanan sesaji apa-apa untuk menyediakan makhluk yang di sana supaya gak ganggu katanya ulah sampai di sana kita sampai tujuan yang 8 orang itu ditempatin gitu sampai berjauhan sampai gak kelihatan disebar lah ya kayak sendiri aja gitu kita gitu karena kita berjauhan. Kalau saya kan ditempatkan di sebelah atas di tempat pemujaannya gitu kan di sana itu ada tempat Batu Korsi ya semuanya itu kayak kursi ada mejanya ada kursinya tapi batu gitu entah penanggalan zaman berapa itu gitu zaman apa udah ditempatin itu udah pakai saji semuanya seorang tinggalin sama si akangnya putranya Engkong gitu. Kita beberapa jam kemudian kok rasanya semakin agak-agak garuan gitu perasaan takut gimana gitu. Pas akhirnya itu beberapa selang suasana itu gelap atau gelap emang itu gelap semua karena kan di hutan itu nggak pakai penerangan cuma penerangannya dari itu bakaran itu sampai itu ada yang datang kayak rumpun keinjak itu ya sampai pas ke sini ada bulu kata saya bulu apaan pas itu ini pas namanya itu muka harimau itunya kepala di sini ya pundak iya muka harimau kan sampai saya nggak bisa apa-apa tuh sampai mau gimana itu mau lompat tuh gimana tapi saya udah dikatain jangan lompat katanya kalau lompat nanti celaka udah diam aja ya dia malah kalau kata saya suruh ke depan mau bicara tapi malah ke belakang lagi gitu
Gitu. Apa yang Pak Yadi katakan? Yang penunggu di sini barangkali gitu, ayo coba ke depan, saya mau berkomunikasi gitu. Ya, gimananya langsung beberapa jam kemudian itu kayak mau hujan itu. Itu namanya kingkilaban apa itu udah berubah suasana. Tadinya kan hutan kayak pohon bambu gimana, jurang ke sana itu jadi rata. Oh, jadi kayak ya, tanah kelihatan saya itu jadi rata, putih pasir. Nah, selang kemudian timbul suara, tapi gak ngerti suara banyak orang itu, mau anak-anak, laki-laki, perempuan, pokoknya kayak di pasar, tapi gak ngerti itu ya apa yang dikata bahasanya. Selang jam kemudian ada harimau banyak, tapi anak harimau yang belang-belang kuning gitu. Ada 10 kalau dihitung, kayak saya hitung ke sana berlarian gitu ke kawasan itu, langsung nggak ada. Nah, kalau setelah itu malam yang segitu udah sampai jam berapa, hampir tahrim udah kembali gitu. Nah, selang minggu kemudian kan, selang seminggu ya, saya sendiri sekarang itu disuruh sendiri itu. Pas udah berapa kali wirid itu, sekali wirid itu 444 balik ila Drotinji musripunnya itu datang suara kapal gitu, suaranya gitu. Tapi ada cahaya putih dari atas, langsung nyorot ke putih, langsung jadi terang di kawasan itu, dari terang gitu. Saya kaget kan, gitu, saya kaget. Yang kelihatan itu udah gitu, langsung dari belakang sudah ada yang datang sambil ngerangkul saya. Kelihatan tangannya berbulu, ini panjang. Kukunya panjang. Kan cuma kayak punya penyakit apa itu, asma itu. Gitu. Iya, napasnya gitu, keras itu napasnya gitu. Kalau saya kan langsung ngobrol, saya langsung ngomong, saya tidak tujuan sama kamu, saya mau minta sama Allah gitu. Saya cuma numpang tempat aja, mohon maaf gitu. Selang waktu udah megang saya, langsung kembali lagi dia. Gitu, nggak ada. Saya lihat gitu, nggak ada. Pak Yadi ngomong itu ya? Iya, langsung mundur. Antara jam berapa ya? Jam 1:30 sampai saya nangis itu. Ada cahaya dari tanah putih, dari kecil pas depan saya dekat saji, kecil besar langsung masuk ke mata. Masuk ke mata? Iya, ke mata. Itu anget gitu. Sampai saya agak mundur gitu. Waktunya kan saya kaget gitu. Kedorong ya? Iya. Pulang itu kan saya ditungguin selang berapa meter ya, 30 meteran ditungguin sama Pak Kahfi namanya. Itu putra Nyangkong Hasan gitu. Langsung dia nyapa gitu, ada apa aja. Cuma ada ini cahaya masuk sama mata saya gitu. Udah gitu langsung dari belakang sudah ada yang datang sambil ngerangkul saya, kelihatan tangannya. Terus sampai waktu bulan saya mengalami yang hal-hal aneh hal aneh kan. Itu hampir setahun kita di sana gitu. Sering ke sana gitu, ke si kakek. Sampai saya mengalami namanya tarung gitu. Tarung di rumah itu, tapi saya bisa tarungnya di luar gitu. Fisiknya di rumah. Fisiknya di luar sambil tidur gitu, tapi saya bisa tarung di luar itu. Itu waktu pengalaman dari mimpi itu kayak gulang-gulang gitu. Itu tapi saya tahu tempatnya itu daerah kawasan masih kena daerah saya Sukaurip. Itu Sampang Tanjung namanya, itu makom 1 tapi dinamain Sampang Tanjung gitu. Itu di tempat itu waktu saya ngimpi itu kan mimpi
banyak penggawa kayak itu nggak pakai baju tapi besar-besar orangnya. Iya. Besar lebih lah, ada 40 orang mah gitu. Langsung ada yang duduk di kursi. Dia itu pakai jubah. Pokoknya dia itu tampan lah, kelihatannya tampan gitu, bagus. Nyuruh saya melawan itu orang-orang itu gitu, makhluk itu namanya kamu harus tarung sama gulang-gulang, namanya gulang-gulang. Namanya gulang-gulang. Iya, gulang-gulang. Kan saya nolak, kagak berani gitu. Tapi saya berani kalau satu-satu, langsung saya unjuk gitu. Iya, satu-satu gitu. Sampai yang satu kalah, yang kedua kalah, yang ketiga sampai keempat kalah, langsung nggak ada yang berani gitu. Langsung saya dikasih kayak batu ali gitu. Tapi matanya ininya kayak kayak harimau, kepala harimau putih gitu, putih. Pas dimasukin oleh saya itu ke jari yang tangannya, yang kanan nih, langsung masuk ke sini. Ada energi. Iya, masuk sama alinya. Gak ada itu, langsung waktu masuk. Dimasukin Ya. malah masuk sama cincinnya itu, alinya ke dalam. Iya. Sampai saya kayak kesetrum waktu itu. Itu langsung kesetrum, langsung sadar, langsung kita bangun, saya bangun gitu langsung. Tapi melihat ini dulu, ini panjang kuku waktu itu bangun itu. Oh, seketika itu. Iya, panjang kayak hitam-hitam gitu, lencop gini. Panjang. Ini berbulu. Kayak belang-belang kuning. Iya, kalau gini ini berbulu. Itu pas saya nyebut astagfirullahaladzim, langsung nggak ada, kembali ke dalam gitu. Kok ngimpi, kok kayak nyata ya. Lihat ini kan, ini berdarah, baret. Kayak kan ingat waktu itu kepukul. Iya. Ini kecambuk, ini ada baret gitu. Gak tahu itu tidur tapi pas mimpi tarung tapi ada bekasnya itu waktu bangun. Seperti nyata. Iya. Ya pada akhirnya sudah kejadian malam itu, ya waktu mimpi itu langsung saya besok malamnya ke sana silaturahmi ke Engkong, disuruh ibaratnya dihadirkan gitu yang ada di barang itu. Gitu. Iya. Ya itu keluarlah nama gitu. Keluar apa? Ya nama itu. Bicara itu dia. Gitu. Gimana maksudnya? Ya suruh dia dihadirkan gitu, suruh Engkong gitu dihadirkan. Yang semalam itu bener enggaknya itu dikasih itu. Tapi alhamdulillah benar itu. Itu namanya itu Raga Saketi. Raga Saketi. Iya, Raga Saketi itu namanya itu. Dari sana. Itu kalau udah dipanggil, udah astagfirullah. Itu kalau udah namanya itu suka. Apa mau minum? Iya, enggak, udah. Itu kalau udah dipanggil namanya itu langsung hadir. Ya, itu kayak macan putih itu. Namanya Raga Saketi. Kalau dicucuk kalau itu dari Prabu Kyang Santang katanya, yang suka ikut gitu. Ikut ya. Katanya. Nggak tahu itu kejadiannya. Gitu. Begitu ya kita pingin agak pingin gitu. Iya. Tapi suruh tarung dulu, diberi hadiah yang itu. Biasanya kalau kelamaan ini keluar kuku nih. Gitu. Kalau kelamaan. Iya. Gitu. Sampai saya mengalami sakit pernah saya. Pernah gara-gara ya, itu. gara itu. Setelah itu hampir 3 bulan gitu. Ini rasanya sakit, pegel-pegel ya. Kalau saya kan sadar itu mau keluar itu yang itu. Saya sampai direbus tangan supaya gak keluar, supaya gak sakitnya gak itu. Iya. Sampai ini bawa kampak ini supaya putus itu. Udah sakit nih, tangan sakit kalau mau keluar. Terasa ya? Terasa. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan langsung bisa mengendalikan sampai sekarang alhamdulillah. Oh, bisa dikendalikan ya sekarang ya, alhamdulillah. Kalau di awal-awal sulit mungkin. Sulit. Kita kalau kesinggung sedikit mau bawaannya marah ya. Itu bawaan marah itu. Tapi alhamdulillah sekarang. Ya. Itu namanya Raga Sakti itu. Ya.
Gitu. Nah, setelah kejadian gitu biasa kan suka kedatangan tamu kalau itu Kong Hasan itu ya. Dari mana pun gitu, ada yang dari Pekanbaru, dari Ada yang Sumatera. silaturahmi. Ya silaturahmi. Ya kebanyakan biasa gitu tentang masalah keduniaan gitu. Saya yang itu yang disuruh turun. Intinya kita ibaratnya dibayar lah. Suruh diam di situ gitu, mewakili dia gitu. Gitu. Mewakili. Iya mewakili. Iya. Sampai dibayar 100.000 itu. Itu. Untuk apa itu? Ya mewakili dia kan dia pengen kaya gitu, pengen lunas hutang gitu lewat itu gitu. Iya. Saya yang suka turunnya, disuruh turun sama namanya ya sama guru saya gitu, diwakili gitu karena dia gak berani. Iya. Gitu. Saya cuma mewakili aja. Gitu. Banyak pengalaman itu. Iya. Langsung sebulan kemudian pernah mengantar tetangga, ya nggak disebutin namanya ya. Iya, tetangga jangan. itu. Ya awalnya cuma silaturahmi aja, mau pengennya kayak saya diam di hutan, gitu. Biasa pakai sejaji gitu. Sesajen. Ya, ya kata guru saya, kamu harus tinggal di sebelah sini, menjaga itu. Yang mau turun, yang kayak pengantinnya di sini, yang mau ininya gitu. Intinya yang mau itunya hajatnya itu di sebelah sana. Ya, itu yang datang itu macam-macam itu. Ada yang ular kepala manusia, ada buaya kepala manusia, itu yang saya hadapi itu kan menjaga dia supaya khusyuk wirid gitu. Wiridnya seperti yang saya lakukan dulu. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu. Gitu. Nah, alhamdulillah datang gitu menghadap ke teman saya itu kayak ibaratnya kan butuh uang sama gitu. Uang. Nah, contohnya kan ada yang 50.000, ada 100.000 gitu. Kita waktu itu didatangi itu kayak sinar sama teman saya, iya berputar. Kalau dilihat sama teman saya itu uang 50 ribuan, yang merah 100 ribuan gitu. Dia malah takut. Ya harusnya tadinya kan diberi aba-aba. Misalnya kalau datang uang itu langsung pegang, langsung ditempatkan ke bumi supaya dia ikut. Itu. Dia takut itu gak bisa angkat apa-apa sama makhluknya itu. Makhluknya yang bawa duit itu. Iya. Itu makhluknya kan dia pakai di jubah dia tinggi besar, tapi ininya hitam, wajahnya hitam. Kan gini sudahnya kan dia menceritakan kita melihat perempuan kayak perempuan gitu, atau seperti hewan kayak hewan, jadi berubah wujud, berubah-ubah. Iya itu wujudnya, itu yang dia takut gitu sampai ya gak lulus gitu. Gitu. Ya, jadi intinya dia pun yakin apa yang dialami saya, dia mau mencoba nggak kuat sama gitu. Tapi sama wiridnya, tapi datangnya beda-beda tergantung kebutuhan dia masing-masing itu. Itu yang dialami itu. Terus sampai saya mengalami sakit. Setelah itu setelah perjalanan itu sakit apa tuh? Ya gini, awalnya kan ada masalah tentang masalah uang, sebutnya uang kunci ya dari Cirebon itu. Ya dari Cirebon ya, harus mengadakan uang 35 juta gitu. Kalau dia membayar 35 juta ke sana, saya gitu rekan-rekan akan mendapatkan berapa gitu. Gitu. Itu sebagai kunci. Kan di sana katanya itu ada gudang gitu, harta karun. Iya, ada gudang peninggalan, gudang uang katanya. Ini 35 juta sebagai kunci ke sana. Gitu. Jadi diberi berapa lipatkan yang 35 juta itu. Kata guru saya mulainya gitu. Sampai seberapa bulan menunggu uang sudah ke sana. Ya sampai gak ada. Intinya lah kasarnya ketipu dia. Ketipu. Sampai saya kan dia nggak mau tahu, sudah pahitnya kan minta tanggung jawab saya harus mengganti. Benar. Gitu. Kita mulai saya bingung
sampai guru-guru pun nggak tahu gimana gitu, bingung gitu untuk jalan keluarnya gimana, untuk menggantinya gimana gitu. Sampai saya punya ikhtiar itu menggunakan ilmu itu, ilmu yang dikasih ya Abah Ya. itu. Sampai namanya kan sape angin. Itu saya menggunakan itu walaupun itu belum waktunya katanya. Itu Oke. panca tunggal sape angin. Saya sampai beberapa selang kemudian, hari kemudian saya melaksanakan ritual itu. Kan kalau efeknya kalau itu saya bisa ibaratnya bisa keluar dari raga. Raga. Itu namanya. Saya bisa kemana itu. Itu. Tapi harusnya kita menghilang harusnya. Sama raga-raganya. Ya sama raga-raganya gitu, raga-raga. Tapi kalau yang saya alami itu, yang saya alami saya yang keluar, ini raga gak ikut. Oh, berbeda ya. Nah, iya, sampai selang beberapa hari udah saya gak ingat itu. Saya melihat wujud saya gitu, jasad saya. Iya. Sampai saya gimana gitu. Tapi saya biasa melaksanakan sholat Jumatan. Kalau bilang sama anak istri, katanya bapak di kursi di rumah gak kemana-mana gitu. Itu kan emang udah ditungguin sama eyang katanya. Sampai guru saya ke sana ke rumah, udah geleng-geleng kepala gak bisa apa-apa gitu. Sampai berapa, Padahal yang di rumah itu adalah cuman raganya aja. cuma raganya doang. Saya cuma melihat gitu, melihat ya. Biasa aktivitas kita ke masjid Jumatan gitu kayak biasa. Kalau udah menyadari gitu, sampai dia guru pun gak sanggup gitu. Itu pengalaman dari sejak itu hampir sebulan saya gak minum, hampir di 2 bulan gak minum. Gak makan maksudnya, cuma minum doang. Oh, minum doang. Iya. Sampai kiloan itu dari 65 kilo sampai 40 kilo. Turun Iya, drastis. turun drastis. Nah, udah itu sampai gimana mengalami apa yang terjadi itu. Melihat makhluk-makhluk gimana gitu sampai saya itu. Melihat makhluk seperti apa? Ya seperti kayak kalau di tempat istri saya ya seperti raksasa, tapi kepalanya doang. Kepalanya. Ya kepala doangnya, sampai saya berdiri itu kepala yang besar itu setinggi saya itu kepalanya. Kepalanya Ya, doang tapi gitu ya. kepalanya doang gitu. Di tempat itu. Gimana badannya gitu, Iya, sama iya. kakinya ya. Emang itu zaman apa atau gimana gitu. Sampai saya gini mengalami itu dibawa ke sana ke pengobatan karena guru saya gak sanggup. Keluarga yang Ya, bawa. keluarga yang bawa ke pengobatan hampir 2 minggu, alhamdulillah sadar. Tapi kalau saya kan cuma senyum aja gitu. Karena saya gak gimana, tapi keluarga kan menyebut saya gila, saya gimana gitu, stres gimana itu. Tapi saya alami biasa-biasa aja gitu. Sampai sekarang alhamdulillah itu sadar gitu. Udah sebenarnya kalau Kang Suryadi ngerasa nggak masalah ya. Gak masalah gitu. Cuman pihak keluarga yang melihat seperti ada hal-hal yang mungkin aneh, Ya, perlu diobati. orang sekampung itu sedesa lah menyebutkan kan saya gila gitu. Saya ibaratnya lah gimana lah gitu. Padahal nggak gila kan? Enggak, alhamdulillah. alhamdulillah sampai sekarang. Enggaknya itu dikasih. Tapi alhamdulillah benar. Itu namanya itu raga saketi. Dia itu kalau udah ditanya, udah astagfirullah. Ya intinya kalau masalah dengan goib itu jangan coba-coba. Nah ini Ya, sebuah pesan nih ya. Ini kan yang dialamin saya coba-coba saya. Benar. Awalnya memang nggak niat. Nggak niat. Ya. Iya. Nah ini mungkin bisa sekaligus pesan nih untuk sobat Ya, malam kalau mencekam sekalian. pesan nih. saya untuk teman-teman janganlah sekalipun mencoba atau Iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng main-main. gitu melakukan ritual goib tanpa ada pendamping. Ya, gitu. Itu nantinya fatal. Itu ya. nantinya kalau efeknya kena saraf dia. Iya. Kena saraf gini, pecah. Akhirnya ketawa sendiri. Iya, gitu. Senyum-senyum sendiri, ketawa Iya, sendiri ya. iya, Itu yang iya. bahaya ya.
Itu hikmahnya. Oke lah, Kang Suryadi, Pak Suryadi. Iya, iya. Terima kasih sudah banyak memberikan kisahnya kepada kita. Ya, Namun tetap kembali tadi seperti yang saya sampaikan, suatu saat bisa hadir lagi untuk bercerita, insya Allah mengisahkan kalau tentang ada umur kisah yang lain ya, banyak kita semua soalnya. sehat semuanya. Ya, Bisa insya Allah. insya Allah ya. Iya, iya. Nah, Sobat MM sekalian, buat Anda yang setuju kalau Kang Suryadi ini kita hadirkan kembali di Malam Mencekam, Anda silahkan komen di bawah ini ya. Kalau setuju, kita akan undang lagi Kang Suryadi. Kang Suryadi, terima kasih sudah Ya, berkisah. sama-sama. Semoga Ya. kita sehat selalu, dan Amin. janji kita di awal itu adalah memberikan kenang-kenangan nih. Apa Ya, tuh? kaos dari Malam Mencekam nih. Nah, ini kita akan serahkan ke Kang Suryadi. Iya, iya, iya. Ini kaosnya Iya, iya. ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Akang bisa diginiin kan? Iya, iya. Ya. Oke, terima kasih ya. Semoga semakin sukses. Amin, amin, Iya. amin. Sama-sama kita Amin. sukses ya. Demikian Sobat Malam Mencekam, dan tentunya saya Yudi di sini dan tim Malam Mencekam juga Kang Suryadi di sini, kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.